Baik MG Listener, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI menyampaikan bahwa KIPI vaksin COVID-19 pada anak lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa. Hal itu membuktikan bahwa pemberian vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun adalah aman, ya. Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari dalam keterangan tertulisnya merinci bahwa laporan KIPI serius untuk kategori usia 12 hingga 17 tahun adalah 19 kasus. Kemudian untuk kategori usia 18 hingga 30 tahun sebanyak 97 kasus. Kategori usia 31 hingga 45 tahun sebanyak 122 kasus. Dan kategori usia 46 hingga 59 tahun sebanyak 68 kasus. Menurut Hindra Satari, hasil uji klinis fase 1 dan 2 vaksin Sinovac pada anak usia 3 hingga 17 tahun menunjukkan tidak ada efek serius. Jadi vaksinasi ini aman ya. KIPI yang muncul sifatnya cenderung ringan dan mudah diatasi. Namun MG Listener, beredar informasi di jejaring sosial mengenai adanya seorang warga yang mengalami ruam-ruam merah pada kulit serta kondisi badan yang terus-menerus pasca mendapat suntikan booster. Informasi ini lalu menyebabkan tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi khususnya booster semakin meningkat. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi? Kita akan berbincang dengan Elizabeth Jane Supardi, seorang dokter, mengenai yang rame diberitakan ini ya, bahwa orang jadi khawatir untuk mendapatkan vaksin booster karena adanya efek samping. Kita sudah tersambung dengan Ibu Elizabeth Jane Supardi. Halo, Ibu Elizabeth. Halo. Saya panggil Ibu Elizabeth apa Ibu Jane? Saya biasa dipanggil Jane saja. Oke. Selamat sore Ibu Jane. Selamat sore Mbak Hilda. Bagaimana nih pandangan Dr. Jane ya, Dr. Jane terkait kekhawatiran bahwa takut, aduh males deh booster nanti ada efeknya tuh di sosial media, orang pada ruam-ruam katanya. Gimana tuh dok? Baik, jadi kita harus lebih mendengar informasi yang benar. Oke. Ya, bahwa vaksin COVID ya, apakah itu dosis 1, 2, 3 itu semuanya aman. Ya. Yang tidak aman itu virus COVID-nya. Nah, vaksin ini pertahanan kita supaya kita tidak terinfeksi atau kalaupun terinfeksi itu ringan. Oke. Nah, jadi jangan jadi takut dengan vaksin. Oke. Kalau itu dokter Jane, kalau yang ada berita bahwa orang jadi mengalami efek samping seperti ruam pada kulit itu sebenarnya bukan semata-mata karena faktor dia habis divaksin gitu ya. Mungkin dia punya penyakit lain dulu atau alergi. Nah, kita ini kan hidup ini kan bukan di tempat yang steril. Oke. Ya. Di luar sana berbagai macam virus dan kuman itu banyak. Belum lagi kita juga makan dan sebagainya. Itu semua bisa menimbulkan efek-efek itu. Nah, bukan berarti kalau kita ada gejala apa-apa lalu kita habis divaksin langsung kita tuduh itu sebabnya vaksin. Nah, itulah Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komnas KIPI atau Komite Daerah KIPI, Komdas KIPI, tugasnya itu meneliti. Ini efeknya vaksin atau efek yang lain. Itu tugas mereka. Jadi, kalau ada masalah seperti itu, laporkan ke dinas atau puskesmas, nanti mereka akan hubungi Komite Daerah KIPI untuk melakukan audit. Akan diaudit nanti. Oke. Ya, ada banyak sekali yang ternyata hasil audit itu ternyata dia punya penyakit yang lain. Kebetulan penyakit itu langsung malah ditindaklanjuti.
Malah kebetulan kan. Jadi Begitu. ketahuan gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau kita mau ikut vaksin, ibaratnya vaksin dosis pertama, kedua sudah. Ini sekarang pemerintah sedang mencanangkan atau menggiatkan booster. Nah, Betul. kan sudah diatur nih bahwa kalau yang pertama dan keduanya Sinovac, dia untuk boosternya bisa dapat setengah dosis Pfizer atau setengah dosis Moderna. Nah, AstraZeneca saat ini ya. Itu Ya. kita nggak boleh pilih-pilih, aku mau yang Astra aja dibanding Pfizer atau saya mau Pfizer aja dibanding yang AstraZeneca atau gimana? Nah, kalau memangnya bisa ya, jadi artinya dia memang bisa mendapat Pfizer atau AstraZeneca, itu lalu menjadi tergantung di tempat itu apakah kedua vaksin itu tersedia. Oke, ketersediaan vaksin jadi Betul pertimbangannya sekali. ya. Oke. Semakin kita tinggal ke pelosok, kemungkinan lengkapnya itu menjadi lebih sedikit. Karena biasanya kalau di pelosok itu nunggu untuk melengkapi vaksinnya itu mesti nunggu. Oh, oke. Jadi, kalau kita semakin di kota besar, itu semakin dekat dengan gudang. Ya, itu kemungkinan lengkapnya lebih banyak, begitu. Dan lebih baik memang ditindaklanjuti dengan booster ya supaya lengkap. Jadi 2 dosis yang pertama kemarin itu belum cukup gitu ya? Begini, jadi kita sebetulnya setelah disuntik ya dosis pertama ya, itu sebetulnya di badan kita itu sudah ada memory cell. Oke. Sehingga nanti apabila sudah lama sekali kemudian muncul virus, si memory cell-nya itu bisa merangsang pembentukan antibodi. Nah, masalahnya sekarang jadi kita setelah disuntik, memory cell-nya terbentuk, kemudian akan terbentuk antibodi di darah. Ya. Antibodi di darah inilah yang kemudian makin lama makin turun. Oh. Nah, jadi kalau dia sudah turun, begitu ada virus, ya virusnya dalam jumlah banyak, antibodinya turun, maka butuh waktu untuk pembentukan antibodi lagi. Itu yang kadang-kadang terlambat. Jadi kita keburu jadi sakit. Ya. Jadi memang Kalau lebih di luar baik. sana virusnya sudah sangat rendah, nggak apa-apa. Oke. Ya, tapi kalau ini sekarang pandeminya belum selesai, ini sekarang lagi naik ini. Iya. Nah, lebih baik kita punya persiapan antibodi yang cukup. Ya. Nah, itu dibantu dengan booster tadi. Booster tadi. Iya. Ya karena memang pandeminya lagi naik lagi, belum usai dan lagi tren peningkatan angka Omikron. kasus harian ya. Omikron Betul. lagi tinggi, Betul. lagi tinggi-tingginya nih. Betul, Oke. betul. Saya kebetulan kemarin sudah mendapatkan setengah dosis Pfizer sebagai booster. Ya. Ini bisa dijelaskan nggak, dokter, bahwa dulu waktu vaksin dosis pertama dan kedua Sinovac saya itu kayaknya kipinya itu sangat ringan. Istilahnya hari ketiga saya baru ngerasa agak pegel atau kemeng gitu ya di bekas suntikan. Kenapa ini untuk yang Pfizer hanya hitungan setengah hari saya udah langsung berasa pegel di bekas suntikan dan ada rasa lain gitulah, greget-greget walaupun nggak demam. Apakah itu menunjukkan bahwa yang dulu saya meresponnya lambat atau yang ini apa yang bisa kita jabarkan dari respon yang berbeda gitu, dokter? Ya. Jadi memang untuk Sinovac ya itu memang kipinya itu hampir tidak ada. Oh, oke. Untuk vaksin-vaksin yang mRNA seperti Pfizer maupun Moderna itu efeknya lebih banyak seperti itu. Walaupun tidak semua orang mengalami. Contohnya saya pun sudah 2 Sinovac tidak ada rasa apa-apa, dikasih Pfizer pun juga tidak ada rasa apa-apa. Jadi tiap orang berbeda-beda. Oke. Respon tiap orang beda ya? Beda-beda. Oke. Ya. Jadi nggak usah terlalu panik atau cemas selama kejadian-kejadian ini ya hanya sekedar pegel, agak demam sedikit mungkin itu biasa ya. Oke. Dan hanya minum paracetamol cukup gitu ya? Bisa. Ya. Oke. Ya, kalau misalnya bisa ditahan lebih baik tidak usah minum obat apa-apa ya. Malah ada yang menyarankan gini, Dok. Sebelum suntik minum dulu paracetamol. Jangan.
jangan ya. Oke, nggak boleh ya. Jangan, iya. Oke, dan kapan kita penerima vaksin, khususnya vaksin booster ini perlu segera melapor kan ada nomor yang di kartu vaksinnya tuh dituliskan, jika Anda mengalami gejala bla 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 bla, silahkan menghubungi ada nomor dokternya atau nomor vaskesnya. Itu sebaiknya melapor itu dalam kesempatan berapa lama? Istilahnya baru reaksi ringan langsung lapor atau tunggu dulu atau gimana? Nah, gini, sebaiknya memang ada rasa apapun kita lapor ya. Oke. Karena kipi ringan pun kita catat. Oh, Nah, begitu. jadi kalau Oke. kita tidak lapor, nanti akhirnya jadi yang terlaporkan tuh berat semua, yang berat-berat aja. Oh, Nanti oke. laporannya kan jadi Oke. seolah-olah kipinya ini berat semua, kan begitu. Iya, 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 iya. Gitu ya. Oke, berarti apapun reaksi yang MG listeners rasakan usai divaksin, khususnya vaksin booster, laporkan walaupun hanya sekedar gitu. Iya. Oke, oke. Karena nanti laporan itu akan dicatat, Direkap walaupun ya. mungkin petugas bisa bilang untuk saat ini cukup minum obat ini dulu. Ya, kami tidak akan datang untuk melakukan pemeriksaan. Nanti kalau ada apa-apa lagi, tolong lapor lagi. Oke. Seperti itu, ya. Oke. Oke. Baik, Dokter Jane, berarti tidak perlu takut, segera dapatkan vaksin booster untuk Anda yang dekat dengan akses di kota besar, pastinya lebih mudah, karena itu adalah semata-mata untuk pertahanan tubuh kita yang lebih lagi gitu ya, Dokter Jane. Betul sekali. Iya, dan jangan ragu untuk segera melaporkan sekecil apapun kipi yang Anda rasakan atau efek samping yang Anda rasakan usai mendapatkan booster, agar direkap semuanya. Baik, Dokter Jane, terima kasih untuk bincang-bincang inspiratifnya dan informatifnya. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar MG Radio Network. Semoga. Iya, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, selamat bertugas kembali.